Oke, malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola, seputaran informasi terbaru sepak bola. Jadi teman-teman, gelaran Piala Asia saat ini sudah selesai ya, timnas kita ya di Piala Asia perjalanannya, karena memang semalam kalah dari timnas Australia di babak 16 besar, kalah 4-0. Apapun itu, timnas kita tampilnya sebetulnya sudah bagus, dan kita wajib apresiasi perjuangan para punggawa timnas Garuda, para punggawa timnas merah putih kesayangan kita. Apapun itu hasilnya, ini merupakan torehan prestasi timnas kita bisa masuk ke babak 16 besar. Dan semalam juga kalaupun kalah, kita memainkan sepak bola yang lumayan cantik, walaupun cuma di menit-menit awal ya, antara menit 15 sampai 20 menit ke 20 ya, sempat kita menampilkan permainan cantik dan tidak bermain posisi negatif. Kita juga bisa menguasai permainan di menit-menit awal, dan itu sepertinya memang progresnya bagus timnas kita. Terlepas dari itu, teman-teman, gugur karena memang babak 16 besar sistem gugur. Sekarang ya pulang kampung lah otomatis, dan kita menatap ke depan ada kualifikasi Piala Dunia. Kita masih punya peluang di situ, walaupun juga rawan ya teman-teman, karena kita memang kalah daripada Irak 5-1, kemudian draw dengan Filipina. Dan kemudian besok kita akan ketemu di bulan Maret ya, bulan Maret kita akan ketemu Vietnam, ketemu Irak, dan ketemu Filipina. Nah, ini memang riskan, tapi kita masih punya peluang. Nah, terlepas dari itu teman-teman, kita akan ngobrol dikit tentang gelaran kualifikasi dunia di belahan bumi yang lain, yaitu tempat sarangnya para jago-jago dribble bola, yaitu di zona Amerika Selatan atau zona CONMEBOL ya. Nah teman-teman, saat ini di zona Amerika Selatan sudah kualifikasi Piala Dunia itu udah masukin game ke-7 ya. Dan terakhir nih Argentina ketemu Uruguay. Ini Argentina kalah ya, padahal main sebagai tuan rumah, main home dia kalah ya. Kalah 2-0, kalah 0-2 dari Uruguay. Dan memang ini seru ya teman-teman, saya kasih cuplikannya, itu mainnya seru banget ya, mainnya seru, sempat mau terjadi cekcok juga kan ya. Yang jelas ini kita bisa lihat ini gol di babak pertama itu dari Martin Araujo ya. Martin Araujo itu fullback kanan daripada Uruguay, dan di babak kedua tambah sengit permainannya, tapi memang kerepotan meladeni permainan Uruguay ini ya, karena memang strikernya ini bahaya banget nih, striker Uruguay. Uruguay nampilin permainan keras ya, tackle keras ya, memang namanya juga game pertandingan, segala cara digunakan. Ini sempat sampai cekcok segala macam nih tadi di game antara Uruguay lawan Argentina. Dan di babak kedua si Darwin Núñez nambah keunggulan, menang 2-0 ya. Dan yang ngagetin juga ketika Brazil di game ke-7 kemarin bertemu dengan Kolombia. Ini juga seru banget ya. Pokoknya kalau nonton yang zona Amerika Selatan itu memang seru-seru ya. Saya nonton tuh rame, seneng, bersemangat gitu kan. Memang seneng dribble bolanya gitu kan. Menampilkan aksi-aksi individu yang lumayan menghibur lah. Jadi memang ketika lawan Amerika Selatan melawan Kolombia, Brazil ini memang agresif, pakai Vinicius Junior gitu kan, dan ada Rapinha gitu kan. Nah ini nekan dulu dan unggul ya melalui Gabriel Martinelli Brazil ini. Tapi kemudian setelah kemasukan ini Kolombia juga kayaknya juga membabi buta, ngamuk ya, dia menyerang melawan lah ini kan, memang main terbuka.
Dan akhirnya memang lewat umpan dari fullback kiri Kolombia disambut bagus sama Luis Diaz ya. Ini Luis Diaz ini lagi moncer ya. Di babak kedua lagi-lagi dari crossingnya si salah seorang bintang Kolombia yaitu James Rodriguez juga diselesaikan dengan baik oleh Luis Diaz nih. Dan kalau kita lihat memang kuncinya, kalau saya lihat dari 2 game ini kita wajib belajar banyak ya timnas kita. Memang gol-gol yang banyak terjadi itu memang strikernya juga tajam, bisa memanfaatkan sekecil apapun, dan kebanyakan memang dari crossing-crossing yang memang diberikan oleh fullback dan winger ya. Ini kalau wingernya enggak, ini fullbacknya biasanya yang crossing kan. Seperti kasus di Uruguay lawan Argentina, ini Martin Araujo ini fullback ya, fullback kanan ya. Nalurinya bagus dia. Terus kemudian di kasus Kolombia versus Brazil nih 2 kali itu dari crossing dari fullback ya, yang diselesaikan dengan fullback sama winger ya, sama forward ya, penyerang lubang si James Rodriguez itu kan, yang memang diselesaikan dengan baik ya crossingnya. Nah kalau kita bandingin dengan timnas kita kan miskin banget itu. Trionya itu di kiri kemarin ada Marcelino Ferdinand yang kadang pindah ke kanan, kemudian ada Jakob Sayuri, Rafael Struijk ya, dapat aliran-aliran crossing dari 2 winger ini. Nah ini memang kuncinya, salah satunya pastinya drop lah. Sampai kita lihat kemarin Justin Hubner juga berusaha bantu maju, tapi kan memang nalurinya sebenarnya dia pemain naluri bertahan ya. Nah, itu. Tapi memang tampak sekali ya berusaha maju untuk membantu ya, lebih ke depan gitu kan. Yang jelas ini PR kita kan. Winger kita ada 2 nih, Marcelino Ferdinand, Jakob Sayuri, dan kemarin Sadil Ramdhani juga nggak diambil ya gitu kan, dengan alasan-alasan tertentu lah gitu kan. Yang jelas miskin kita, miskin crossingnya itu miskin karena memang kemampuannya olah bola, dribble bolanya ini masih perlu kita yang pemain-pemain tambah, pemain-pemain naturalisasi yang memiliki dribble bola yang lumayan gitu kan. Dan saya lihat memang itu ada di Ilyas Alhab yang memang siap sebetulnya untuk dinaturalisasi wingernya, dan juga kalau bisa ya Milian Menhoef, tapi nama terakhir tadi itu kayaknya susah ya. Milian Menhoef juga kayaknya nantinya juga akan diambil oleh timnas Belanda tampaknya. Tapi yang paling masuk akal adalah Ilyas Alhab ya. Nah balik lagi ke Amerika Selatan, di babak yang ke-7, di game ke-7 ini saat ini masih pemimpin puncak klasmen itu Argentina, dan kemudian disusul oleh Uruguay. Setelah Uruguay ada di situ Kolombia, dan setelah Kolombia ranking keempat adalah Venezuela. Dan baru kelima Brazil ya. Brazil nih kalah berapa kali ya? 3 kali berturut-turut kalah. Nah kalau kita lihat dari klasmen ini kan memang mengagetkan nih Venezuela. Kalau di tempat kita ada komentator yang selalu nyinyir komennya kompetisi gitu kan, kompetisi pembinaan segala macam ya, jalan tetap pembinaan di tempat kita itu dijalankan dengan baik oleh PSSI. Begitupun juga kompetisi. Kalau mau dibandingin Venezuela, kalau memang sepak bola itu mutlak dari pembinaan sama kompetisi, itu Venezuela ini negaranya juga lagi karehol, lagi bermasalah gitu kan. Lagi bermasalah, dia krisis ekonomi sampai banyak penduduknya kemudian menyeberang ke negara lain gitu kan. Yang jelas Kolombia ini juga negaranya lagi bermasalah, tapi memang nggak menutup ya, tapi nggak, memang talentanya bagus. Artinya memang variabelnya itu nggak cuma melulu tentang pembinaan, nggak melulu tentang kompetisi, tapi kayaknya mungkin ada bakat-bakat bawaan lahir ya. Artinya memang etnis tertentu ini memang memiliki bakat ya sekitar situ. Apalagi kayak postur, bakat ini kan memang kebanyakan kan berdarah Spanyol ya di Amerika Selatan semua ini kan, kecuali Brazil. Ini memang banyaknya kan Portugis, yang mereka kebanyakan ini suku bangsanya kan silangan antara orang kulit putih sama kulit hitam, mulatto gitu kan, kayak di Brazil itu kan. Artinya memang kalau kemudian mutlak cuman pembinaan, kemudian mutlak cuman kompetisi, kalau kita dibandingkan sama Venezuela itu jauh ya.
jauh lebih bagus Indonesia gitu kan. Jauh sekali antara bumi dan langit pembinaan kompetisinya di Venezuela dibandingkan dengan Indonesia. Venezuela itu lumayan sekarang, peringkat 4 dari 10 negara yang memang saat ini sedang berkompetisi di zona CONMEBOL atau zona Amerika Selatan. Artinya memang kita juga butuh naturalisasi, memang kalau yang naturalisasi ini kan kita butuh untuk mix, dilihat dari postur tubuh, kemudian postur tubuhnya kan kita jarang kalau yang punya tinggi sekitar 185 ke sono ataupun 190-an tuh jarang ya. Paling kalau pemain kita kan paling tinggi juga 180, itu pun jarang. Tapi yang jelas dengan datangnya pemain naturalisasi tampak Graham Arnold pun kemarin pelatih Australia juga ini kan ngomong kalaupun Indonesia ini kedepannya pasti patut diperhitungkan gitu kan kekuatannya sekarang, soalnya skuadnya masih muda-muda gitu kan, dan posturnya ini sama fisiknya kuat-kuat ya. Elkan Bagot, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jerner tuh ini memang calon bintang tapi masih butuh waktu. Tapi kalau kita lihat memang salah satu yang memang bermasalah itu kan memang barisan penyerang nih ya. Kemarin saya juga bertanya-tanya ketika Coach Sintayong kemudian meminta banyak pemain untuk dinaturalisasi, kan kebanyakan juga pemain bertahan, bahkan terakhir Jai Izes juga itu kan pemain bertahan gitu kan, defensive midfielder atau kadang-kadang central defender, oke lah gitu kan. Tapi kan udah banyak banget, ada Sandy Walsh, Elkan Bagot, Jordi Ahmad, Sain Patinama gitu kan. Kemudian ada Justin Hubner, besok Nathan Juaon juga mau masuk kan, Jai Izes. Belakang ini udah penuh sesak ya gitu kan. Dan kita juga memang nggak menutup kemungkinan juga harus memberikan untuk pemain-pemain yang bermain di liga lokal gitu kan. Pemain Indonesia yang memang yang bukan naturalisasi, walaupun sama-sama semuanya udah warga negara Indonesia, kita juga harus ngasih kesempatan gitu kan. Pemain saya nggak ngerti kan. Dulu sempat bertanya-tanya dalam hati kan, karena memang Coach Sintayong kan permintaannya ke PSSI cuma nurut Coach Sintayong gitu kan, kebanyakan pemain bertahan. Nah ke depan ini memang nggak ada jalan lain kecuali naturalisasi, sementara pembinaan jalan, kompetisi jalan, karena memang nggak cuma dari itu, sekelas negara sekelas Venezuela pun itu kan memang artinya memang ada faktor-faktor keturunan gitu kan. Orang-orang dari Amerika Selatan tuh kayaknya memang bagus-bagus ya gitu kan, secara kultur dan keturunan gitu kan. Artinya memang harus ini variabelnya ini komprehensif, menyeluruh ya, nggak cuma karena satu faktor aja kan gitu kan, nggak cuma karena pembinaan, nggak cuma karena kemudian kompetisi gitu kan, nggak cuma karena naturalisasi, semuanya ini kayaknya sistem ya, terbagi dalam sistem. Nah kalau kita lihat memang untuk waktu dekat gitu kan, untuk meningkatkan antusiasme warga negara untuk semakin happy gitu kan, semakin berbahagia lihat, kita butuh kemenangan, kita butuh euforia, dan kita butuh sensasi yang inilah yang suntikan semangat gitu kan, ataupun sensasi yang kita lihat memang sangat dibutuhkan. Dan karena kita ini kalah aja yang nonton rame loh, timnas kita ini sering kalah, yang nonton tuh selalu kalau ada pertandingan gitu kan selalu banyak kan, yang nonton baik nonton langsung ataupun nonton di media sosial, lewat media sosial tuh rame terus. Saya itu lihat timnas itu kadang-kadang prihatin, tapi saya nonton terus gitu kan. Nah ini memang yang harus kemudian dijaga, dan salah satunya jalan yang paling memungkinkan untuk saat ini untuk PR-nya di kualifikasi Piala Dunia adalah naturalisasi. Dan saya pikir memang saat ini udah lebih daripada cukup untuk barisan pertahanan. Yang kita butuhkan adalah pemain-pemain yang bertipe menyerang. Jadi kalau teman-teman lihat tadi pertandingan antara Uruguay sama Argentina, kemudian Kolombia sama Brazil, terlepas itu memang mereka tim-tim papan atas dunia ya gitu kan. Yang jelas memang kuncinya yang terpenting, salah satunya nggak kalah penting adalah sisi penyerangan. Kita lihat Indonesia berapa kali gitu kan, ngandalkan serangan balik, cuman memang dari winger, dari itunya juga pemain attacking midfieldernya juga lemah itu kan. Akhirnya nanti nggak berimbang. Yang barisan bertahan semua udah kerja keras, tapi kita ketika peluang juga ini akhirnya bisa mental tim secara keseluruhan turun. Artinya di sini memang
kalau kita menilik gitu kan, kalau dari 2 pertandingan yang saya lihat di zona Amerika Selatan itu penting banget itu. Penting banget. Winger yang bagus tuh penting banget gitu kan. Ini kan kayak Luis Diaz nih kan memang beroperasinya kan memang dia kadang winger tapi kadang-kadang juga di tengah gitu kan, siap jadi penyerang lubang gitu kan. Dia kadang posisinya winger kanan, winger kiri gitu kan. Tapi ya nanti siap dia. Yang jelas crossing itu selalu yang dimanjakan crossing daripada kalau nggak dari wingernya kadang-kadang dari fullback ya. Fullbacknya maju gitu kan, crossing gitu kan. Yang jelas kita kekurangan untuk pemain bertipe menyerang dan kita berharap banyak Bapak Erick Thohir akan berusaha ya, berusaha untuk memuaskan ini, mendapatkan pemain-pemain yang bertipe menyerang. Dan saya pikir nggak ada yang nggak mungkin kalau untuk Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir ini jaringannya sangat luas, wawasannya luas, koneksinya luas. Artinya nggak ada yang nggak mungkin. Saya pikir kalau Bapak Erick Thohir mau turun tangan, saya pikir ada kemungkinan nih sekelas Million Man Hope juga bisa direkrut ya. Situ juga ada Kasan Wiryo tuh yang bisa kadang-kadang fullback, dia bisa jadi winger. Kita butuh itu kan. Kita butuh pemain-pemain menyerang yang memang dribble bolanya bagus di atas rata-rata. Dan itu Ilyas Salhab punya itu ya. Dan kemungkinannya besar kalau Ilyas Salhab, karena kemungkinan ditarik oleh timnas Maroko ataupun timnas Belanda juga kecil gitu kan. Nah itu teman-teman, jadi sejenak kita ngobrol-ngobrol tentang kualifikasi Piala Dunia di belahan bumi yang lain. Yang jelas di zona Amerika Selatan ini kayaknya juga semakin ketat gitu kan, karena di sini tim favorit yang harusnya biasanya juga di papan atas yaitu Brazil ini agak terseok gitu kan. Urutan pertama masih bertengger di urutan pertama Argentina, 2 Uruguay, memang tim-tim kuat itu kan. Ketiga Kolombia, keempat Venezuela, ini Venezuela bagus banget ya. Kelima baru Brazil, dari pesertanya 10 negara ya di zona Amerika Selatan. Di zona Asia kita di grup D. Nah, di situ bertengger Irak, Vietnam, Filipina. Kita berharap banyak dan jangan sampai blunder ini untuk kedatangannya Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Martin Paes dan Nathan Juaon. Semoga berjalan dengan lancar dan bergabung dengan timnas kesayangan kita, timnas Garuda, timnas Merah Putih secepatnya ya teman-teman. Karena memang Februari kita ada hajatan besar di negara kita yaitu Pilpres dan pemilu gitu kan. Sedangkan setelah Februari, Maret ini udah kualifikasi Piala Dunia lagi nih, jalan ketemu Vietnam ya. Yang jelas memang supporter, simpatisan timnas Merah Putih, pendukung timnas Merah Putih butuh kemenangan untuk saat ini ya. Apapun itu kita tetap akan setia selalu mendukung timnas Garuda, selalu mendukung timnas Merah Putih, apapun yang terjadi gitu kan. Oke teman-teman, ini obrolan malam, semoga memberikan informasi dan menghibur teman-teman di rumah. Akhir kata, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.